Biasanya, bis eksekutif di rute Surabaya-Jakarta dibanderol dengan harga tiket di atas Rp300.000. Nah, ada satu PO yang menjual harga tiketnya di bawah Rp300.000. Bukan Sari Indah, bukan bis Sapu Jagat, tapi bis eksekutif yang punya rute keberangkatan yang jelas, yaitu PO Handoyo. Penasaran kayak gimana sih rasanya naik bis eksekutif dengan harga tiket 200 ribuan? Langsung aja kita simak video trip saya kali ini. Untuk transport Abdimas udah ada bisnya. Oke. By the way, teman-teman, sekarang udah pukul 3.13. Bisnya sih udah ada nih di sini. Tapi nunggu staffnya dulu, laporan dulu kita. Buat yang mau pesen, nomornya ada di sini ya. Oh, di dalam. Oke, siap. Oke, ternyata di kantornya. Tinggal masuk aja. Oh, langsung masuk. Pesan online sudah. Timotius, minta kartu nama. Buat yang mau pesen, ini nomornya. Oh, udah kok. Udah. Aman. Makannya di mana sih ini? Di Ngawi, di rumah makan Karis. Oh, Karis. Yang keluar tol belok kanan ya? Permisi. Siap. Ini tiketnya bisnya warna coklat, kertasnya Yang- Mas yang tadi baru keluar. Terima kasih. Oke, sudah tukar tiket teman-teman. Aku pesannya turun di Tanjung Priuk, tapi jujur aku masih belum tahu sih nanti bakalan di Pulau Gebang apa Tanjung Priuk. Lihat jam sih teman-teman lebih tepatnya. Kalau jamnya enak naik komuter lain, kayaknya aku turun di Pulau Gebang aja. Tapi kalau kayak masih jam 3, mungkin aku turunnya nanti di Tanjung Priuk aja. Ini bisa sudah siap nih di sini. Oke teman-teman, jadi hari ini aku bakalan naik bis Handoyo. Ini adalah salah satu bis yang belum pernah aku coba di jalur Surabaya-Jakarta. Nah, kalau kalian sering nonton videoku, kira-kira bis apa lagi yang belum pernah aku coba di jalur Surabaya-Jakarta, silahkan kalian boleh banget tulis di kolom komentar ya. Tolong absenin, aku belum cobain naik bis apa aja. Dan ini Handoyo, akhirnya aku coba teman-teman setelah sekitar 2 tahunan aku rutin nge-trip Surabaya-Jakarta loh. Hari ini aku mencoba yang seri J. Untuk seri J ini keberangkatan awalnya itu dari Jember. Kalau nggak salah dia start Jember jam 12 apa jam 1 siang gitu teman-teman. Dan jadwal keberangkatannya dari sini itu 15.45. Sekarang pukul 3.16. Jadi masih ada waktu sekitar setengah jam sampai jadwal keberangkatan bis kita. Nah, di sini walaupun kalian pesan tiketnya online, itu masih dapat tiket fisik. Tiket fisiknya seperti ini, masih tulisan tangan. Wis, bener-bener apa ya? Udah kangen aku ngeliat tiket fisik kayak gini. Sekarang ini kan tiket-tiket itu rata-rata udah print-printan struk ya. Dan print-printan struk itu kalau disimpan lama-lama rusak biasanya. Tulisannya pudar. Kalau tiket yang kayak gini itu awet forever. Asik. Asal disimpannya dengan benar. Hari ini saya bakalan naik salah satu unit armada terbarunya Handoyo. Dia sudah pakai sasis Hino RM280 dan bodinya ini SR3 XHD Prime dari karoseri Laksana. Yang saya naikin ini teman-teman, dia itu seri J, punya keberangkatan pertamanya tuh dari Jember, terus dia ke Lumajang, ke Probolinggo, Pasuruan, dan ini menjemput saya di Surabaya. Lalu nanti masih mampir di Ngawi sama mampir di Sragen, baru full tol sampai ke arah barat. Di baratnya nanti lintasannya tuh di Cibitung, Bekasi, Pulau Gebang, lalu dia laut utara. Jadi melalui Pulau Gadung, terus Tanjung Priuk, Grogol, Poris, dan terakhirnya nanti di Tangerang, tepatnya di Cikupa. Untuk lintasan lengkapnya ini saya tampilin ya teman-teman, biar jadi referensi kalian nih buat titik naik dan turun Handoyo yang seri J ini. Nah, mumpung bisa masih kosong, kita coba masuk ke dalam untuk kita lihat interiornya. Amit Pak. Oke, moga-moga. Izin konten Pak. Oh. Dengan Pak siapa? Pak Dedi. Pak Dedi. Oke, siap. Nah, kayak yang kita naikin teman-teman dari Jogja ke Jakarta waktu itu, Handoyo itu sekarang sudah punya sistem itu 2 kelas di dalam satu bis. Nanti saya duduknya di sini nih, di nomor 1B. Ini punya penumpang sebelah, kita geser dulu. Nah, untuk yang seat depan ini dia eksekutif dan berlegrest. Harga tiketnya lagi promo sampai akhir Oktober ini 260.000. Jadi tarifnya itu murah banget untuk bis dengan seat senyaman ini teman-teman. Ada seatnya dari Rimba Kencana. Seat berlegrest ini cuma sampai tengah. Jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Dari baris ke-6 ke belakang, seatnya itu nggak berlegrest dan legroomnya pun juga terbatas, lebih kecil.
Ada 1, 2, 3, 4. Ada 18 seat teman-teman. Untuk seat yang nggak berlegress ini tarifnya cukup murah. Promo 215.000. Normalnya berarti 265 karena kan potongannya 50.000 ya. Dan untuk kenyamanan seatnya ini masih sama karena dia juga pakai seat dari rimba kencana. Jadi udah ada lekukan di bagian kepalanya nih, enak banget. Ada penahan di bagian kepala teman-teman, jadi kepala kalian nggak capek. Ini nyaman sekali. Untuk harga tiket 210.000 sungguh worth it sih menurut saya. Dan di bagian belakang sana itu ada kandang macan untuk kru beristirahat. Nah, untuk bis Handoyo ini tidak memiliki dispenser. Jadi kalian nggak bisa isi air ulang minum kalian. Jadi pastikan kalau berangkat dari sini minum kalian sudah cukup. Di belakang sini ada fasilitas toilet. Nah, aduh, udah banyak barang. Kita pinggirin dulu sebentar. Nah, ada fasilitas toilet. Toiletnya seperti ini. Bersih toiletnya dan ini nggak bau pesing. Mantap. Harap diingat toilet digunakan saat bis sedang berjalan. Jadi kalau bis lagi berhenti kayak gini, kalian jangan pakai toilet teman-teman, nanti ngocor ke bawah, ngotorin lingkungan pool, rest area atau SPBU. Dan di beberapa SPBU itu kalian bisa kena denda. Aku pernah dengar dari krunya mana ya waktu itu ya. Ada penumpang buang air di SPBU rest area, dia kena denda 100.000 untuk pembersihan. Jadi jangan sekali-sekali pakai toilet waktu lagi berhenti, apalagi di SPBU rest area. Dan untuk toiletnya juga nggak bisa untuk buang air besar ya, hanya untuk buang air kecil aja. Oke, untuk keamanan bis Handoyo ini sudah ada CCTV di bagian atasnya tuh. Terus di bagian atas ini ada kompartemen bagasi. Cukup luas. Ini tasku yang lagi aku bawa sekarang bisa nih masuk ke sini. Nanti aku taruh di yang paling depan deh. Gimana dengan tarif 215 sama 260 oke banget kan? Kita taruh barang dulu. Aduh, udah penuh lagi. Sini bisa nggak? Nah, ini masih bisa nih. Halo Mas, kenal sih Mas? Timo. Aduh, gini Mas. Oke. Timo, izin konten ya Mas? Ya. Krunya berarti Mas siapa ini? Saya Mas Irfandi. Mas Irfandi. Oh ya, untuk setiap penumpang dapat fasilitas ini teman-teman. Jadi nyaman. Oke. Teman sebelah nih Pak. Berangkat dari mana Pak? Dari Pasuruan. Oh, dari Pasuruan. Nah, di Pool Handoyo ini ada fasilitas toilet. Tapi kita harus lepas sepatu sendal. Oke. 3:45 kita berangkat dari Medaeng. Masuk. Benar nih ya, sahabat di pateni. Oke, apa ini? Ini yang tengah seri apa iki, Mas? Niki seri B. Oh, Niki Banyuwangi ya? Sumatera. Iku Banyuwangi ya? Ah, ini kan B kan lho, Bondowoso. Oh, Bondowoso. Banyuwangi. Banyuwangi dari mlebet kategori wau. Oke. Banyuwangi itu L ya? L ya, Merak Banyuwangi. Masih di belakang. Oh, masih di belakang. Aku dhisik karo Kak. Durung ngendi? Ono golek gon kono. Ngale Pak Mus buka barang itu. Oh iya di motor barang. Pada tadi. Buat masjid. Sampai ini. Al Akbar kan emang. Orang ini masih Itu Pandawa Sleeper Banyuwangi ya. dari Banyuwangi. Betul. Ini dengan Pak siapa? Belum kenal nih, Pak. Sus ya. Pak Sus. Mas Jawa ini. Mas siapa? Arif. 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 Oke. Hidayatullah. Jenenge wong dikasih. Daripada blekok. Blekok keburu manut blekok. Kalau ini Mas Rian nih, artis YouTuber. Mas Rian. Rian apa Irfandi? Irfandi. Irfandi. Nanti gue pernah baca tahun ini. Oke. Di sebelah kanan itu ada Athena Handoyo nih. Ini penumpangnya naik dari seberang. Hah? Batal ya, Pak. Ya wis para kegeran. Ya wis apa? Ya. Pak Saiful Pirsa. Hah? Kali. Tadi Haryanto pas iki lho. Oh, sing ngene apa sing ngono? Sing ngene Haryanto ning lho. Oh, iya. Sebelahe Haryanto mepet di sini. Oke, siap. Sak durunge Pak bensin ya ngono. Sak durunge bensin. Sak durunge bensin. sak urunge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi
Semangat sekedap. Kalau macet sekarang ini. Banyak melawali perjuangan. Ada Ken Handoyo juga di kiri. Tidak dapat dipikirkan panasnya hatiku ini. Terasa. Ya, untuk lover AC bis ini sudah menggunakan yang seri SR3 Ultimate, jadi sudah bentuknya kisi-kisi AC seperti mobil kayak gini. Tersedia fasilitas charging Type A dan Type C, ini hanya untuk HP aja ya teman-teman, dan juga ada lampu baca. Rp200.000-an masih dapat snack gokil. Kita coba bongkar untuk isi snacknya. Ini di staples nih, saya kurang suka ngeliat kalau tempat snack atau makanan pakai staples, rawan ketusuk soalnya. Nah, isinya ada roti sama ada air mineral Nestle Pure Life 330 ml nih kayaknya teman-teman. Jadi wah, harga tiket 265 masih dapat snack. Yang duduk di belakang pun juga tetap dapat snack teman-teman. Jadi 210.000 dapat snack, gokil bukan? Mantep. Oke, kita coba duduk di seat yang 210. Jadi di seat ini tuh, aduh bentar. Oh, silau memang ternyata, saya kira berkabut. Jadi ini untuk seat yang 210, dia nggak ada leg rest teman-teman. Dan untuk space-nya lebih sempit dari yang di depan, tapi sempitnya masih manusiawi menurut saya sih. Kalau masih bisa taruh barang di sini. Dan seatnya tetap pakai rimba kencana, jadi nyaman banget. Enaknya seatnya rimba kencana itu ini teman-teman. Tuh di bagian pantatnya itu masuk ke bawah, di bagian paha itu naik. Jadinya badan kalian tuh nggak sakit kalau duduk lama-lama di sini. Terus di sini ada cup holder, bukan cup holder, bottle holder. Sama bisa naruh barang di sini. Cuman ini sering jadi tempat sampah nih, tempat kayak gini nih. Jadi saya juga jarang naruh barang di sini. Nyaman sih, enak seatnya. Masih bisa di recline juga. Tombolnya di sini. Naik yang 210 aja udah worth it ini. Bedanya nggak dapet ini aja nih kita, nggak ada leg rest. View-nya Gunung Arjuna lagi cerah banget cuy, kelihatan dari sini. Nah, sekarang saatnya mencoba seat saya, yaitu seat yang berleg rest. Untuk tuasnya ada di samping sini, tinggal narik aja untuk menaikkan leg restnya. Kalau leg rest sudah naik penuh, ini agak terbatas ya legroomnya. Jadinya kaki saya harus sedikit belok ke samping. Untuk perubahan bangku masih sama, tombolnya ada di samping sini, di sekitar armrest.
Pukul 4:47 bis keluar di exit tol Jombang untuk menjemput penumpang. Ya, bis ini memang penjemputannya lumayan banyak, walaupun tadi kalau kita lihat di rute lintasannya nggak ada Jombang ya. Bisa dibilang hampir setiap exit tol utama di Jawa Timur bakal keluar kalau memang ada penumpangnya. Dan ternyata di sini ada hal yang lumayan menarik, yaitu ada penumpang yang salah naik nih. Harusnya dia naik bis Handoyo yang lain, yang seri L keberangkatan dari Banyuwangi. Di mana jadwal keberangkatannya tuh ada di belakang bis saya, tapi malah kebawa di bis ini. Sedangkan penumpang yang seharusnya naik di bis ini, yaitu seri J, malah nggak kebawa. Ini bapaknya salah naik, harusnya dia seri L. Jadi ternyata karena bapak ini naik, ada satu penumpang lagi yang harusnya seri J, jadi nggak kebawa karena dikira bapak ini penumpangnya. Jadi lagi koordinasi nih sama penumpangnya enaknya gimana. Ya, kita jalan lagi. Jadi bapaknya ikut sampai rumah makan, terus penumpang yang harusnya di seri J nanti dijemput sama yang seri L. Nah, nanti tukeran pemain tuh di rumah makan. Oke, sekarang 5:10 kita sudah di depan Masjid Muldoko Kertosono. Jemput penumpang juga nih di sini. By the way, ini aku baru ngeh sesuatu teman-teman. Kayaknya ini SR3 HD Prime deh, bukan XHD. Soalnya gini nih, ini kameraku sudah ku tempatkan sejajar sama mata. Tuh, kita nggak bisa lihat ke depan karena kepala kita pas banget sama topiannya. Itu ciri-ciri dari SR3 HD Prime. Kalau XHD ini posisi deck itu lebih tinggi, jadinya kita nggak ketutup ini nih, nggak ketutup topiannya. Untuk view kiri ketutup sama selendang. Nah, kanan juga ketutup selendang. Penumpangnya banyak nih yang naik dari sini. Berangkat lagi, rame banget tuh penumpangnya. Wah, yang HIS malah parkirnya di putaran jalan nih. By the way, bis ini kan tadi di stiker luarnya Hino RM ya. Tapi aku curiga ini Hino RK280 ya. Dari tadi bunyi suspensinya tuh kret-kriat. Dengaran nggak tahu deh. Nanti ya kalau pas kedengaran aku rekamin deh. Mencurigakan. Soalnya tadi stiker di bodinya pun SR3 XHD, tapi nyatanya ini HD. Nih kret-kretnya nih. Pukul 5:41 tiba di exit tol Nganjuk, di mana ada sebuah SPBU di dekat exit tolnya yang biasanya dipakai sebagai titik naik bis akap. Ya, seperti info saya tadi, memang bis ini banyak keluar di exit tol untuk jemput penumpang.
Akhirnya bus pun exit di Tol Ngawi nih untuk persiapan servis makan. Tapi kali ini untuk pertama kalinya saya naik bis yang exit di Ngawi, servis makannya bukan di rumah makan Duta. Dan ini juga jadi pengalaman pertama saya servis makan di rumah makan Karisinda. Bahkan jujur aja sebelumnya saya nggak pernah dengar nama rumah makan ini teman-teman. Seperti biasa sebelum ke rumah makan, setiap bis yang masuk ke area Ngawi wajib untuk masuk di Terminal Kertonegoro terlebih dahulu. Kalau bis akap arah Jakarta lain biasanya cuma lewat, ternyata bis ini mampir berhenti dulu untuk jemput penumpang juga. Berhubung waktu ini sampun mepet wakil sampun mawon. HP ketinggalan. Sekedar lagi di kas. Waduh, ada yang ketinggalan HP-nya. Mas ya. Iya, sekedar. Aku ini ngaring iki. Ruang tunggu. Permisi. Permisi. Misi. Mas. Untung keinget tuh ya, belum jalan. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, kita sudah sampai di rumah makan Karisinda ya kalau nggak salah namanya. Pukul 18.45. Nah aku baru pertama kali nih ke rumah makan ini. Di sebelah sini ada seri M Handoyo yang unitnya sama nih kayak kita. Tuh tulisannya kan Hino RM 280 ya. Aslinya Hino RK ini, asli. Kriat-kriat di jalan aja tuh. Sasisnya juga masih leather frame, belum space frame. Berarti fix ini Hino RK 280. Jadi untuk bis ini nggak bisa bawa sepeda motor. Ini tadi sudah dibagikan kartu untuk makannya, jadi tinggal ditukar aja di dalam. Ya. Ini bisa milih bakso ya, Mbak? Oh, soto. Ya, bisa pilih salah satu. Oh, kalian cuma ini. Oke. Karena ada di sini menunya ada soto juga. Nah, ada soto ayam sama tempe. Jadi ada dua menu yang bisa dipilih, guys. Oke, ini dia teman-teman untuk pilihan menu yang aku ambil. Aku pilihnya yang paket ayam goreng sama capcay kuah. Ini ayam gorengnya dapat 2. Dan seperti biasa aku lagi nggak makan nasi, jadinya ya udah nggak doin aja nih. Nah, selain pilihan ini, tadi itu ada soto juga dan kayaknya sotonya enak. Soalnya aku lihat suiran daging ayamnya tuh nggak pelit, lumayan banyak teman-teman. Dan ada tempenya juga. Cuman aku nggak pengen makan kuah-kuah, jadi aku ngambilnya yang ini. Dan penasaran juga kayaknya ayam gorengnya enak. Soalnya ayam gorengnya tuh ayam goreng tepung gini loh. Dan tadi tuh kayaknya nggak banyak penumpang yang tahu kalau bisa ngambil soto juga. Aku pun begitu masuk juga ngeliat antreannya ada di sebelah kanan aja di ayam goreng ini. Begitu aku tanya sama petugasnya, dijawab barulah penumpang lain tuh pada tahu kalau bisa ngambil soto juga. Jadi ya itu teman-teman, ada 2 pilihan menu yang bisa kalian pilih dan dua-duanya kelihatannya enak-enak. Sekarang
kita makan dulu. Kita cobain rasanya rumah makan Charis enak apa enggak. Soalnya kayaknya jarang nih yang bikin review makan di sini. Dan bis yang berhenti di sini juga kayaknya cuman Handoyo deh. Apa ini rumah makan punya Handoyo? Ya enggak juga. Soalnya biasanya kalau rumah makan punya Handoyo namanya Indorasa. Ya udahlah, kita cobain dulu enak apa enggak. Let's go. Kita inspeksi toiletnya. Lumayan bersih. Pas masuk, ini selimutnya udah dilipat-lipat lagi sama krunya. Mantap. Bentar. Oke. Ini lagi mau kontrol, jadi dipanggil masuk dulu. Soalnya mau dicekin jumlah penumpangnya. By the way, untuk servis makannya tadi enak teman-teman, ayam gorengnya enak. Untuk capcay biasa aja, tapi ayam gorengnya enak. Terus tadi ngetes ke toiletnya juga bersih. Aku belum bayar loh toiletnya 2000. Habis ini kita turun bayar dulu toiletnya. Oh, ke left mas. Ahok nyambok ya, nah. Ahok tuh iya. Ahok mau ya. Halo. Ya ini di gerbang tol kita lagi berhenti karena tadi tolnya salah golongannya, masuknya golongan 4. Jadi lagi dikoreksi kartunya. Lumayan tuh bedanya golongan 1 sama golongan 4. Nah, bangun-bangun sudah di rumah makan Indorasa. Di sini penumpang Sumatera transit, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini tuh penumpang boleh istirahat sejenak, tapi nggak dapat jatah servis makan ya. Cuman boleh ke toilet atau kalau yang mau ngerokok bisa ngerokok. Nah, ini posisinya kita ada di rumah makan Indorasa yang ada di Subang. Di Subang. Di daerah Cikamurang. Ini tuh deket Taman Selera. Jadi Taman Selera tuh di sebelah sana, teman-teman. Kalau kita ke arah sini itu rumah makan Singgalang Jaya. Nah, Indorasa ini rumah makan punyanya Handoyo. Makanya tuh brandingannya Handoyo semua tuh. Nah, yang tadi rumah makan Charis Indah itu makanya aku kira bukan punya Handoyo karena namanya bukan Indorasa. Nah, yang Indotrans ini dia ke Rimbu Bujang. Rimbu Bujang itu di Jambi. Yang ini aku nggak tahu ini kemana, nggak ada tulisannya nih. JB5. JB5-nya juga rombakan ini kayaknya. Ya benar, rombakan. Nggak ada tulisan jetbusnya. Nah, kalau yang merah ini dia ke Pekanbaru. Kalau yang biru ini dia ke Serumbai. Serumbai itu di Sumatera Barat. Terakhir ada bis kita sebelah sana. Ini yang JB5 rombakan berangkat. Rombakannya kurang cakep ya, kayak kotak banget itu bagian kaca depannya, kelihatan banget kalau bukan JB5 asli.
Ya, ini masih nunggu diberangkatin teman-teman, dan kayaknya lagi ada pengecekan di bis. Ini bisnya dimatiin mesinnya dan lagi dibuka kapnya. Begitu tadi nyampe sini juga rada lama ya, karena tadi keluar masuk tolnya main banyak. Aku sempat kebangun-bangun dikit itu kayaknya di daerah Pemalang keluar deh. Pemalang, Tegal, nggak tahu nurunin penumpang atau paket. Jadi ya gini teman-teman, makanya kalau naik Handoyo itu tarifnya memang murah, tapi kalian harus expect nyesernya lumayan banyak, baik ngambil penumpang, paket, maupun nurunin penumpang sama nurunin paket juga. Dan ini di Indorasa juga kita berhentinya agak lama, ada penumpang transitan juga, krunya istirahat juga. Terus ini kita lagi pengecekan mesin sekarang. Tapi so far tadi istirahat cukup nyaman sih, lumayan buat memulihkan energi. 321 setelah hampir 1 jam di Indorasa berangkat juga kita. Kita ada trouble dikit. Setelah diatasi ini baru kita bisa berangkat teman-teman. Mari Pak De. Ya. Makasih ya. Ya, mohon maaf ya Mas ya. Siap. Terlambat ya. Aman. Ya, Nggak apa-apa. Mas, makasih ya. Siap, sama-sama. Mohon maaf Pak ya. Aman, nggak apa-apa. Namanya trouble, nggak tahu di jalan. Oke teman-teman, ini pukul 6.12 kita sudah sampai di Terminal Pulau Gebang. Terlambat memang hampir 15 jam ya mungkin ya. Nanti aku sedikit ceritain nanti penyebabnya kenapa. Kita tunggu bisnya jalan dulu kayak biasa. Ini kondisi terminalnya sudah sepi, sudah pada berangkat. Mas, Ya. makasih ya. Mari Mas. Hati-hati. Yuk. Oke, dari sini aku mau naik Jaklingko ke stasiun Cakung, dan nanti dari stasiun Cakung bakal berlanjut naik komuter lain. Ini sudah agak mepet sebenarnya sama jam ngantor. Aku biasanya siap-siap ngantor itu sekitar jam 6 kurang. Dan kalau kita mau lanjut naik Jaklingko atau Transjakarta bisa lewat sini nih. Nah, kita mengarah ke zona B. Dari zona B nanti ada kok petunjuknya tuh, Transjakarta dan angkutan dalam kota. Overall bisnya sebenarnya nyaman buat tidur teman-teman. Aku aja bener-bener nggak kebangun tadi dari sebelum Semarang sampai Indorasa. Dan aku cukup kaget waktu di Indorasa kok udah 2:30, lama banget di jalan. Semestinya kan kalau lancar-lancar aja ya 2:30 mungkin kita sudah di Bekasi gitu. Dan mentok-mentok mungkin 12 jam lah Handoyo ini. 3:30 itu mungkin kita sudah nyampe di Terminal Pulau Gebang ini seharusnya. Tapi kaget tadi 2:30 kok masih di Indorasa, lama banget. Nah tadi krunya cerita kalau engine checknya itu nyala dan tenaga bisnya itu hilang. Untung hilangnya nggak sampai parah ya, bisa masih bisa jalan di 80-90 itu masih bisa. Tapi udah nggak bisa dibawa di atas 100, nggak kuat gitu. Dan kadang-kadang malah cuma 70 mungkin ya, karena beberapa momen aku lihat bisnya jalan tuh cuma 70, cuma 80 gitu. Ya udah deh, akhirnya nyampe Indorasa, dicek-cek, udah di reset, akinya dicabut, dicolok lagi, engine check hilang, tetap aja jalan bentaran udah nyala lagi. Ya udah akhirnya lambat deh di jalan teman-teman. Ya iyalah, namanya trouble di jalan nggak bisa ditebak ya. Bentar aku mau lihat. Nah, ini Jak 100. Kalau mau ke stasiun Cakung bisa naik yang Jak 100 teman-teman. Let's go. Ini jam operasi jam 5, jadi udah buka. Ya intinya kayak gitu teman-teman, bisa nyaman.
tiketnya murah banget, walaupun ampirannya banyak. Prediksiku kalau lancar harusnya 12 jam itu masih masuk Pulau Gebang sih, nggak sampai lama-lama banget. Minusnya apa ya? Kebersihan kali ya. Aku masih ngeliat ada banyak sekali kecoa Jerman. Bahkan kemarin tuh sempat aku mau ngambil barang di tas, aku buka kompartemen atas, jatuh ke penumpang di bawahnya. Waduh. Oke, kita naik ini. Pak, ini yang ke stasiun Cakung ya, Pak? Lewat stasiun Cakung? Iya. Benar ya? Ini ya depannya. Oke. Untuk Jaklingko ini tarifnya 0. Misi, Pak. Oke. Pak, terima kasih, Pak. Sudah sampai di stasiun Cakung. Mungkin perjalanan nggak lama ya, sekitar 5 menit aja kita sudah nyampe. Dari sini kalian bisa melanjutkan perjalanan naik kereta komuter lain, bisa ke arah yang Bekasi, bisa ke arah yang Kampung Bandan, bisa yang ke arah stasiun Tanah Abang atau stasiun Duri. Oke? Segitu aja video saya kali ini, teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Saya mau berjibaku di tengah keramaian komuter lain karena sudah kesiangan.